Halo teman-teman, jumpa kembali dengan keluarga Karen. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari teman-teman yang pada video yang kemarin itu menurut kakak sangat bagus dan patut kita bahas agar menjadi informasi buat yang lain juga ya teman-teman ya. Jadi pada video yang sebelumnya itu ada pertanyaan dari teman kita mancing kali pemula. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Komen pertama Om, silakan ya. Selamat pagi keluarga Karen. Pagi juga. Om, kalau kita off dulu sekitar 2 minggu mengupload video, bagus nggak Om? Soalnya video saya mentoknya 300 sampai 500 pemutaran. Apakah tidak direkomendasikan lagi sama YouTube? Izin jawabnya Om. Jadi teman-teman, seperti yang kakak sering bilang ya, bahwa kita ini adalah konten kreator ya. Jadi konten kreator itu berarti fokus kita adalah membuat konten dan membagikan kepada teman-teman kita yang lain agar konten kita itu bisa dinikmati, dirasakan, dan diambil manfaatnya bagi teman-teman kita. Oke, jadi sebagai konten kreator ini maka tentunya kita harus konsisten ya. Jadi tidak ada ceritanya bahwa Om saya mau off dulu nih 2 minggu, Om saya mau off dulu nih sebulan, terus kemudian mau ngonten lagi, gimana ya. Jadi kembali lagi seperti yang kakak bilang ya, bahwa konten kreator ini adalah profesi teman-teman, sama dengan kita menjalankan profesi-profesi kita yang lain ya. Jadi contoh kalau kita berjualan, paling gampang lah analoginya seperti itu. Kita berjualan nasi pecel misalkan nih ya kan. Setelah tiap hari buka, tiba-tiba 2 minggu tidak buka, terus kemudian setelah 2 minggu buka lagi sehari, 2 minggu lagi tidak buka, terus kemudian buka lagi sehari, 2 minggu lagi tidak buka. Apa yang terjadi teman-teman? Apa bedanya ketika kita punya warung nasi pecel itu buka tiap hari dibandingkan kita buka tutup buka tutup buka tutup? Bagaimana? Analogi ini sama dengan kita menjadi seorang content creator teman-teman. Jadi kalau ingin warung pecel kita ini banyak pengunjungnya, ya kita harus konsisten untuk buka terus, dan bukanya itu harus di jam yang sama ya. Jadi kalau bukanya start mulai jam 7, ya udah jam 7 terus teman-teman. Jangan sampai hari ini jam 7, besok malas bangun jam 7, saya mau bangun jam 8 baru buka jam 8. Jangan. Itu akan apa? Akan mengecewakan kita punya audiens ya. Jadi ketika orang itu melihat, aduh ini ada warung pecel dekat rumah nih, saya tak beli di sini aja, dekat soalnya, dia jam 7 beli. Terus ketika dia merasakan enak, dia pasti akan kembali kan teman-teman. Ketika besoknya dia kembali masih tutup, lusanya masih tutup, maka apa yang terjadi? Dia akan mencari tempat yang lain, dia akan mulai mengalihkan tempat yang lain. Dan ketika warung pecel ada buka, maka dia akan mengatakan, waduh di situ soalnya sering buka tutup, jadi mengkhawatirkan saya gitu ya kan, sehingga dia sudah tidak mau kembali lagi ke situ. Jadi buat mancing kali pemula, jadi jawabannya adalah kalau bisa bahwa buatlah video Anda itu konsisten ya kan. Jadi kalau kakak lihat di profil mancing kali pemula itu baru 2 bulan bergabung dan masih belum monetisasi ya. Jadi subscribernya masih 187, video pendek video longnya itu 10 dan video shortnya itu ada 15 ya. Jadi saran dari kakak yang pertama bahwa fokuslah untuk mulai mengejar monetisasi terlebih dahulu. Jangan pikirkan berapa jumlah audiens yang hadir atau berapa jumlah video yang
mentok di pemutaran. Jadi maksudnya di kita sebagai content creator itu tujuannya adalah kita harus konsisten, kita harus terus membuat konten agar apa? Agar kita punya channel ini berkembang ya. Jadi bukan malah karena sekarang yang nonton sedikit saya tak 2 minggu sekali gitu ya, tambah sedikit lagi teman-teman ya. Ketika engkau mengatakan seperti itu, seperti yang tadi analogi warung pecel itu ya, ketika viewer Anda sedikit, berarti apa yang harus terjadi? Harus direview teman-teman. Kenapa kok sedikit? Apakah konsistensinya kita itu sudah nggak teratur atau ada hal yang lain? Tapi kebanyakan kenapa kok naik turun itu karena ya memang namanya audiens itu akan menyesuaikan dengan konten yang kita lihat ya, dan juga waktu dan tempat, dan tidak serta-merta teman-teman yang subscribernya sudah ratusan ribu atau puluhan ribu itu yang nonton selalu banyak teman-teman. Kalian bisa lihat, cek di yang lainnya yang subscribernya sudah banyak, seperti tempat kakak lah ya kan, subscribernya sudah 2000 tapi ya tentunya masih ada yang nontonnya cuma 30, masih ada 50, itu resiko. Tapi ketika kita yang nonton sedikit, itu yang harus kita evaluasi adalah berarti kita ini belum terkenal nih, kita belum sampai membuat teman-teman kita ini sering datang ke sini. Makanya harus tambah memacu semangat kita untuk membuat konten yang lebih bagus dan konten yang lebih banyak ya kan. Ketika konten kita banyak, ketika konten kita konsisten, maka teman-teman kita yang lain itu akan mendapatkan faedahnya, dan dia akan terus melihat video-video kita, dan algoritma YouTube akan melihat bahwa ketika ada konsistensi yang stabil, maka dia akan membantu kita untuk berkembang teman-teman ya. Jadi konsistensi ini akan membantu algoritma YouTube untuk membantu kita memasarkan channel kita. Tapi kalau inkonsistensi kita, itu akan membuat algoritma di YouTube melihat bahwa wah, ini channel buat main-main nih, atau ini channel nggak serius. Jadi algoritma itu akan tidak membantu untuk mempromosikan channel kita teman-teman ya. Jangan lihat jumlah audiensnya, tapi yang pertama yang perlu kakak lakukan, kakak mancing gali pemula, buat konsistensi. Kalau misalkan tiap hari tidak bisa, tentukan misalkan saya tiap 3 hari harus buat sekali. Nah 3 hari kita harus tentukan jam berapa kita harus upload video ya. Ini yang penting juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sudah komit bahwa oke, setiap jam 8 pagi harus upload video ya. Ya, kalau bisa telat ya jangan malam-malam dari yang itu ya. Tapi kalau bisa setiap jam 8 pagi, setiap 3 hari sekali upload video ya. Jadi ini adalah konsistensi yang selalu akan dilihat teman-teman juga kita sama algoritma YouTube ya. Terus yang selanjutnya, bahwa untuk mengejar monetisasi ya, kakak mancing kali pemula ini subscriber sama jam tayang ya harus dikejar ya. Jadi subscribernya masih 184, kalau jam tayangnya kakak lihat di sini itu totalnya 12.000 jam yang ditonton ya. Jadi masih kurang jauh banget. Jadi jam tayang itu butuh 240.000 teman-teman, atau 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit ya. Dalam 1 tahun kita harus kejar itu. Dan kakak mancing kali pemula sudah 2 bulan bergabung di channel YouTube, berarti kurang 10 bulan. Yuk kejar 10 bulan ini untuk agar fokus, agar dimonetisasi ya. Syarat yang pertama untuk ngejar subscriber tentunya harus sering berkunjung ke teman-teman kita ya, teman-teman sesama YouTube, untuk say hello, tinggalkan jejak dan komen sesuai dengan materi video dari yang teman-teman upload ya. Terus kemudian harapannya dengan melakukan seperti itu,
nanti teman-teman kita akan membalas datang ke tempat kita, dan apabila mereka cocok dengan materi konten kita, tentunya mereka akan subscribe di channel kita ya. Semakin banyak, semakin akan banyak kita mendapatkan subscriber. Biasanya rata-rata dengan melakukan hal itu secara rutin, kira-kira kita akan bisa mendapatkan 10-20 subscriber per hari. Berarti kalau sebulan berarti kurang lebih bisa dapat 600 ya. At least kita dapat 300 teman-teman ya. Kita ngomong yang paling minimum aja 300 subscriber per hari. Berarti dalam waktu 3 bulan lagi Kakak Manci Kali Pemula sudah mencapai 1000 subscriber. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan jam tayangnya ya. Seperti yang kakak sarankan, buat video yang banyak dan durasinya yang panjang. Kalau kakak lihat, durasinya ada yang setengah menit. Setengah menit itu di perhitungan monetisasi itu tidak dihitung teman-teman ya. Jadi usahakan buat video minimal 4 menit, kalau bisa 8 atau 10 menit setiap video, dan upload kalau bisa setiap hari 1 kali minimal ya. Dengan semakin banyaknya video yang kita upload, maka semakin besar kans kita untuk dibantu YouTube untuk mempromosikan video-video kita ya kan. Jadi kalau sehari itu satu video, tadi kakak Manci Kali Pemula bilang 300-500 viewer, berarti kalau tiap hari kakak bikin video satu dengan durasi 10 menit, berarti satu hari kakak akan dapatkan 3000 menit 300 kali 10 menit 3000 menit ya. Jadi 3000 menit kalau dikali 30 hari, maka dapatnya adalah 90.000 menit. 90.000 menit itu kalau kakak lakukan 3 bulan aja konsisten, maka target 240.000 jam tayang itu sudah tercapai ya kan. Jadi ini adalah fondasi yang bagus ya kakak Manci Kali Pemula, bukan yang jelek. Satu video 300 viewer dan masih baru 2 bulan itu sudah pencapaian yang luar biasa. Karena itu jangan sampai kendor, tambah harus digas ya. Jadi buat durasi dengan video 10 menit tiap hari kalau bisa, karena monetisasi di depan. Setelah video dimonetisasi jangan kendor, tetap lanjutkan lagi. Karena ketika view-nya sudah banyak, kalian kendor, maka viewer itu akan turun ya. Karena algoritma YouTube akan melihat bahwa oh ini sudah nggak semangat lagi nih, dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti itu respon dari kakak. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari kakak Manci Kali Pemula. Dan apabila ada teman-teman yang lain ingin ditanyakan apapun seputar yang kita perlukan, silakan komen. Nanti pertanyaan yang bagus kita akan bahas di video yang lain untuk membantu teman-teman yang lain agar mengerti juga dan bisa mendapatkan faedah dari jawaban pertanyaan tersebut ya. Demikian video kita, dan sampai ketemu pada video yang lain.